Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama dengan Ibu Tina Sukesi. Dengan materi kondisi alam negara-negara di dunia. Negara yang akan kita bahas pertama adalah negara yang terletak di kawasan Asia Timur, yaitu negara Jepang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat dengan benar mendeskripsikan kondisi alam negara-negara di dunia. Kondisi alam suatu negara meliputi lokasi, iklim, bentuk muka bumi, flora dan fauna, serta keadaan penduduk. Anak-anakku, apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Ya, negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambat ke berbagai belahan dunia. Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang yang lalu lalang di jalan-jalan kita sampai ke pelosok negeri. Atau apa yang kalian ketahui lagi tentang Jepang? Apakah bunga sakuranya atau Doraemonnya? Lokasi. Di manakah negara Jepang berada? Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Secara geografis, negara Jepang berbatasan di sebelah barat adalah Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Iklim. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara hingga selatan, kondisi iklim di Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret. Musim semi ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim panas. Musim panas dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius. Musim panas ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang mulai ribut. Biasanya sekolah di Jepang libur selama bulan ini atau libur musim panas. Biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Musim gugur. Musim gugur ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, oranye, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Musim dingin. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal sekitar bulan Desember. Suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai -20 derajat Celcius.
bentuk muka bumi. Wilayah daratan Jepang sempit, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar, 70-80%, wilayah Jepang terdiri atas pegunungan. Jepang berada dalam kawasan cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Gunung yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji dengan ketinggian 3.776 meter. Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang Jepang adalah batu bara, kualitasnya sangat rendah. Yang kedua adalah timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Minyak bumi juga ditemukan di Honshu Utara, tapi produksinya sangat jauh dari kebutuhan. Flora dan fauna. 67% wilayah Jepang masih berupa hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah sakura, pohon ek, bambu, maple, peach, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya terus berkurang. Keadaan penduduk. Jumlah penduduk Jepang 26,9 juta jiwa. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduknya. Pertumbuhan penduduk Jepang min 0,1%, berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnis, tetapi yang dominan adalah etnis Jepang yang mencapai 98,5%. Yang kedua adalah etnis Korea 0,5%, dan yang terakhir Cina 0,4%. Perkembangan industri yang sangat pesat membuat sebagian besar penduduk bekerja di sektor industri. Demikian anak-anak, materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya, tentunya dengan negara yang berbeda. Ingat, tetap taati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.